Part 10. Setelah kejadian hari itu, gua bener-bener canggung banget. Gua lihat Ocha juga rada sensi sama gua. Gua cuma diem aja. Gua pikir ntar juga reda sendiri. Untuk jadwal renang gua sama Olive, kita sepakat seminggu sekali latihan. Hubungan gua ke Ocha agak sedikit renggang. Entah kenapa tuh anak kayaknya jutek mulu kalau ngomong ke gua. Padahal gua udah seneng sama tingkah Ocha yang kemarin-kemarin. Sedangkan hubungan gua ke Olive berjalan seperti biasanya. Gua sering nongkrong di belakang bareng Olive. Ketawa sama bercanda bareng. Gua milih pas istirahat nongkrong di belakang karena gua lagi malas di kelas. Suasananya kayak horor. Lihat Ocha jutek ampun. Tapi sepertinya ada yang gak suka lihat gua deket sama Olive. Agus anak kelas 2 dan juga Jaka, temen sekelas Olive. Mereka kalau lihat gua bawaannya mau ribut mulu. Pernah satu hari pas gua lagi di toilet, gua disamperin sama Agus dan kawan-kawan. Mereka sepertinya sengaja nyari masalah ke gua. Gua lagi malas ribut. Rekod gua udah jelek banget. Gua lebih milih ngalah. Gua milih ngehindar aja. Sedangkan kalau sama Jaka, gua pernah sekali ketemu sama dia. Gua coba ramah. Dia malah melotot natap gua. Gua balas tatapan dia. Kayaknya dia udah emosi. Tapi dia malah pergi. Dan kejadian puncaknya adalah Vespa gua dikerjain. Bannya depan belakang kempes. Pas gua coba nyalain, gak bisa. Ternyata businya udah hilang. Gua bener-bener emosi. Gimana gua balik? Rumah gua jauh. Gua tahu ini kerjaan siapa. Kalau nggak Jaka, ya Agus. Gua mutusin minta tolong Andi. Motor gua dinaikin ke mobil pick up punya bokapnya. Buat sampai ke bengkel doang. Gua mau nyamperin Agus sama Jaka, tapi gua nggak ada bukti. Malah yang ada ribut nggak jelas. Gua masih bisa nahan. Hari berikutnya kejadian sama kayak kemarin. Tapi gua udah antisipasi. Gua udah bawa busi cadangan. Gua masih bisa jalanin motornya. Meski banyak kempes sampai ke tempat tambal ban terdekat. Besoknya gua sengaja pancing pelakunya. Gua taruh motor gua di tempat yang agak sepi. Gua ngumpet di semak-semak dekat situ. Sekitar setengah jam gua nunggu. Datang Jaka sama 3 temennya. Mereka celingak-celinguk. Gua udah siap nyamperin mereka. Gua masih nunggu. Pes. Suara angin keluar dari ban motor gua. Gua langsung keluar. Woi kampret, lo banci ya. Kalau lo emang berani, jangan beraninya sama motor gua. Gua teriak. Mereka tampak kaget, tapi kayaknya mereka udah terlanjur. Mereka langsung maju. Gua pantang mundur. Yang gua incer Jaka. Gua masa bodoh sama yang lainnya.
Gua arahin balok kayu yang gua bawa bukan ke badan. Gua arahin langsung ke kepala. Gua bener-bener udah kesetanan. 2 orang bocor kepalanya, yang 1 kabur. Gua lihat Jaka rada kaget. Gua lepas balok gua. Sini lo, kalau emang lo cowok. Jangan kayak banci. Gua nantangin dia. Dia langsung maju nendang gua. Gua bisa ngehindar. Dia coba mukul gua tangkep tangannya. Langsung gua kunci. Dia meringis. Segini doang lo, gua ngomong sambil jitak kepalanya. Lagak lo selangit, tapi kemampuan lo kayak cewek. Gua jitak lagi. Gua pukul mukanya lupa berapa kali. Yang jelas pelipis pecah, bibir sobek, hidung berdarah. Nggak tahu patah apa enggak. Gua belum puas. Gua masih dongkol. Gua ke mobil dia. Gua kempesin semua bannya. Selesai semua, gua samperin Jaka. Woi, banci. Kalau lo nggak suka sama gua, lo cari gua. Kapanpun gua siap ngadepin banci kayak lo. Sekali lagi gua tendang perutnya. Dia cuman meringis. Terus gua balik. Untung Vespa gua belum terlalu kempes. Gua lega banget. Besoknya gua ingat itu hari Jumat. Gua datang agak kesiangan, nyaris telat. Emak gua agak lama belanjanya. Gua langsung duduk. Andi deketin gua. Den, lo habis ngapain kemarin? Tadi ada nyariin lo. Dia serius. Siapa? Jawab gua santai. Jaka. Mukanya hancur gitu. Emang habis ngapain dia? Andi nanya serius. Gua cuman dandanin dikit, biar ada macoan. Gua bercanda. Ah, bercanda lo gak asik. Andi lalu pergi. Gua santai aja waktu itu. Gua berencana mau ke kelas Jaka tar pas jam istirahat. Istirahat tiba, gua langsung ke kelas Jaka. Gua cari dia gak ada. Cuma ada Olive. Liv, lo lihat Jaka? Gua langsung nanya ke Olive. Kok nyariin Jaka? Gak nyariin gua lo? Dia cemberut. Ngapain gua nyariin lo? Biasanya lo kan yang nyariin gua. Jawab gua sambil nyengir. Jawab dong, lo lihat Jaka nggak? Gua nanya lagi. Nggak tahu, dari pagi nggak kelihatan. Emang ada apaan? Olive nanya serius. Nggak apa-apa, Liv. Mau ngomong doang. Gua nyengir. Gua lihat di situ ada anak yang kepalanya gua pecahin. Dia pakai perban di keningnya. Gua samperin. Nyet, mana bos lo? Gua ngomong ke dia. Nggak tahu gua. Dia nggak masuk. Udah deh, lo mau ngapain lagi? Kurang lo buat kita begini. Dia rada gugup ngomong gitu. Siapa yang mulai, Nyet? Gua kepelak kepalanya. Gua dengar dia tadi pagi nyariin gua. Gua cuma mau tahu aja. Kenapa? Gua ngomong ke dia. Gua bener-bener nggak tahu di mana dia.
Dia nunduk. Siapa nama lo? Gua nanya ke dia. Indra. Dia memperkenalkan diri. Gua Denny. Sorry yang kemarin gua kelewatan. Gua minta maaf ke dia. Terus dia jawab, sakit gak? Sambil gua pegang kepalanya. Au, sakit Den. Dia meringis. Makanya jangan suka iseng. Gua nyengir. Sampaiin maaf gua ke temen lo yang satu lagi ya. Gua nyengir terus gua mau keluar. Den, jadi lo yang bikin Indra kayak gitu? Olive nanya ke gua. Iya, jawab gua singkat. Kenapa? Olive nanya lagi. Mereka isengin Vespa gua. Nyaris 3 kali, Liv. 3 hari berturut-turut. Gua cerita ke Olive semuanya. Oh, begitu. Olive manggut-manggut. Ya udah, gua balik ya. Udah mau masuk. Gua pamit ke Olive. Iya. Jangan lupa hari Minggu ya. Dia nyengir. Ya. Gua langsung balik ke kelas. Besoknya hari Sabtu tanggal 21 April 2001. Perlombaan pun dimulai. Karena acaranya cuma 1 hari, maka semua lomba dilaksanakan sekaligus. Untuk pertandingan sepak bola diwakilin sama Andi dan kawan-kawan. Peraturannya agak beda. Semua peserta main bola pakai daster. Sedangkan lomba yang lainnya gue udah percayain sama temen-temen cowok lainnya. Sepertinya gak ada masalah. Yang jadi masalah adalah gue. Saat ini gue lagi duduk di kursi sama dengan beberapa anak kelas lain yang dari tampangnya sepertinya juga terpaksa ngelakuinnya. Diliatin oleh banyak cewek, gua cuman bisa diem. Pakai kebaya, muka gua dipermak oleh beberapa anak cowok kelas gua. Ada yang bilang kurang tebel, ada yang bilang ketebelan. Gua bener-bener penasaran gimana bentuk muka gua. Bibir gua rada licin karena lipstik. Muka gua lengket banget. Setelah semuanya selesai, cewek-cewek yang tadi ngejuriin cuman ketawa-tawa. Gua lihat sekeliling anak-anak yang lain sepertinya dandanannya bagus-bagus. Gua penasaran lihat muka gua. Gua minta ambilin kaca. Pas gua ngaca, dandanan gua ternyata sangat hancur. Lipstik ketebelan, pemerah pipi kanan dan kiri gak seimbang. Eyeshadow warnanya udah kayak lebam bekas ditonjok. Gua cuman bisa pasrah. Setelah beberapa saat, akhirnya penjurian selesai. Gua langsung cuci muka gua. Gua copot semua kebaya yang gua pakai. Asli, gua udah kayak banci taman lawang yang gak laku-laku 2 bulan. Siangnya sekitar jam 2-an, pengumuman hasil lomba dibacakan. Untuk sepak bola, kelas kami kalah telak. Gua gak main sih. Masak nasi goreng, kita dapat juara 2. Nyuci dan setrika kita dapat juara 3. Dan untuk dandanan kelas kita dapat hinaan. Khususnya gua. Semua orang gak habis-habis nertawain gua. Tapi ya,
Mau gimana lagi, namanya juga hiburan batin gua. Setelah semuanya beres, kita kumpul sebentar. Gua sedikit ngomong. Gua ucapin makasih buat teman-teman, buat semua dukungan sama usahanya. Gua rasa hasil yang kita terima ini udah maksimal. Mengingat kita sebelumnya gak bisa apa-apa. Yang lain cuman bisa ngangguk aja. Oke, sekarang kita balik ke rumah masing-masing. Gua senyum ke teman-teman. Setelah semuanya beres, gua langsung tancap gas. Di tengah jalan yang emang sepi, gua dicegat oleh beberapa mobil. Mobilnya keren-keren, sedan semua, satu tipe. Lalu Jaka keluar dibarengin sama anak-anak mobilnya. Gua diriin motor gua. Gak lama itu gua berasa ada yang nendang gua dari belakang. Gua gak sempet ngelak. Gua langsung tersungkur ke aspal. Gua gak bisa lihat apa-apa. Gua cuma bisa nangkis beberapa. Gua coba berdiri. Gua masih bisa nyerang mereka, tapi gua kalah jumlah. Mereka ramai banget. Gua cuma bisa pasrah. Gua lihat ada yang ngeluarin kunci roda. Duk. Kepala gua berat banget. Darah ngalir dari pelipis gua. Baju gua darah semua. Gua cuma bisa lihat Jaka tertawa. Ini akibat lo ngelawan gua. Dia teriak ke gua. Terus dia langsung pergi sama teman-temannya. Gua coba berdiri. Gua jalan ke arah motor gua. Untung gak diapa-apain nih motor batin gua. Gua duduk di pinggir jalan sekitar 15 menit. Darah di pelipis masih keluar terus. Gua udah tahan pakai baju gua. Gak lama gua lihat ada mobil berhenti. Pas gua lihat ternyata Ocha. Dia lari nyamperin gua. Kenapa lo? Dia panik. Gak apa-apa. Suara gua sengau karena mimisan. Kita ke rumah sakit. Dia bawa gua, dibantu sama supirnya. Dia dudukin gua di depan. Pak, bisa bawa motor Deni ke rumah gak? Nanti mobil biar Ocha yang bawa. Ocha ngomong ke supirnya. Lalu supirnya pergi bawa motor gua. Ocha langsung bawa gua ke klinik terdekat. Gua lihat dia panik banget. Matanya mulai berkaca-kaca. Pas di klinik, Ocha langsung nganterin gua ke ruang rawat. Ocha disuruh tunggu di luar. Gua antara sadar dan gak sadar. Setelah semuanya selesai dan luka gua dibersihin, Ocha langsung masuk. Kayaknya dia habis nangis. Lo gak apa-apa kan, Den? Ocha nanyain. Gua cuma senyum dikit. Gak apa-apa, Cak. Gak apa-apa gimana? Tuh baju lo darah semua. Pelipis lo harus dijahit 4 jahitan. Dia sedih. Gua pegang pelipis gua. Ada perban di sana. Gua cuma diem. Lo udah kuat jalan? Ocha nanyain. Kuat kok, Cak. Gua jawab. Ya udah, gua anterin lo balik ya. Terus dia bopong gua. Lo tunjukin aja jalan rumah lo.
Dia ngomong ke gua. Di mobil gua cuma nunjukin jalan ke rumah gua. Pas sampai gua langsung jalan ke rumah. Emak gua kaget banget saat itu. Mau nangis dia. Adik-adik gua melukin gua. Akhirnya Ocha cerita ke emak kalau gua habis kecelakaan. Dan sekarang motor gua lagi di bengkel. Emak percaya saat itu. Gua bener-bener capek. Akhirnya gua ketiduran. Nggak tahu berapa lama gua tidur. Gua kebangun pas gua ngerasa ada yang lagi ngelapin kening gua. Pas gua lihat ternyata Ocha. Dia lagi ngompres gua. Ternyata gua demam. Gua lihat udah jam 1 malam. Terus gua tanya ke Ocha, "Lo kenapa belum balik, Cak?" Gua nanya. "Gua nginep di sini. Tadi gua udah bilang sama tante. Tante nggak masalah." Dia cerita. "Lo udah ngomong ke orang tua lo?" Gua nanyain lagi. "Mereka nggak ada di rumah. Masih belum balik." Dia rada cemberut. "Mobil lo gimana?" Gua rada panik. Soalnya tempat gua rada rawan. "Oh, udah dibawa sopir tadi. Besok gua dijemput lagi." Jawab dia santai. Gua cuman bisa diem. Terus gua berdiri. "Lo mau kemana?" kata Ocha. "Keluar." Gerah gua. "Mau ikut?" Gua nanya ke Ocha. Dia ngikutin gua. Gua suruh dia pakai jaket gua. Soalnya jam segini di luar dingin banget. Gua duduk di pinggir sungai. Ocha duduk di samping gua. "Lo mau cerita kenapa lo sampai kayak gini?" Ocha nanya ke gua. Gua lalu cerita masalahnya semuanya. "Loh, kok dia sampai isengin lo sih?" Ocha nanyain. "Nggak tahu. Kayaknya dia cemburu lihat gua sama Olive." Gua cuman bisa bengong. Ocha diem. Dia ngedeket ke gua, terus nyandarin kepalanya ke bahu gua. Dia pegang tangan gua. Gua cuman bisa diem. "Dan gua suka sama lo." Tiba-tiba dia ngomong gitu. Gua cuman bisa diem. Gak tahu kenapa, kalau sama lo gua merasa lebih nyaman. Dia mulai cerita. Gua cuman ngomong gitu doang. "Lo gak usah jawab, Den. Gua udah tahu jawaban lo. Waktu di rumah gua, lo udah jawab kok. Lo belum kepikiran pacaran kan?" Dia natap gua. Gua cuman bisa ngangguk. Gua cuman pengen lo tahu perasaan gua aja, Den. Dia senyum. Gua cuman balas senyuman dia. Gua rangkul dia dari samping. Kita diem-dieman sekitar 5 menit. Tiba-tiba Ocha ngomong, "Den, lo main rangkul-rangkul gua. Emang lo udah mandi?" Mukanya kayak banget. Gua malu banget. Gua rangkul dia makin kenceng. "Bodoh amat. Katanya lo suka sama gua. Nih, rasain bau badan gua." Gua ketawa. Dia cuman berontak kecil. Lalu pelan.
Dan dia balas rangkulan gua dengan pelukan dan kecupan hangat. Gua cuman bengong, basah. Lalu dia berdiri. Balik yuk, dingin. Dia gandeng tangan gua. Gua masih shock. Pas di rumah, gua suruh Oca tidur sama adik-adik gua. Gua tidur di ruang tamu. Tiba-tiba pagi, kalau minggu emak emang sengaja gak ke pasar. Dia mau ngurusin anak katanya. Gua cari Oca, gak ada. Gua tanya ke emak. Katanya tadi subuh udah balik, udah dijemput sopirnya. Tiba-tiba ada yang ngetuk pintu gua. Assalamualaikum, Tante. Denny ada. Ada tuh, masih guling di depan. Emak gua ngomong. Lo Zul, kenapa? Tumben. Udah lama lo gak main kesini. Gua nyengir. Jul adalah temen gua dari kecil di kampung gua. Lo kali yang udah jarang nongkrong bareng kita. Dia ketawa. Gua lihat dia udah banyak tato di tangannya. Gua gak sempet Jul, banyak kerjaan. Lo tau sendiri gimana gua. Gua senyum. Oh iya, kenapa? Gua nanyain. Muka Jul serius. Lo jawab Den, siapa yang ngehajar lo? Dia nanya ke gua. Lo tahu dari mana? Gua kecelakaan. Gua jawab. Udah, lo gak bisa bohong ke gua. Kita udah temenan dari kecil. Dia ngomong serius. Gua emang gak bakat bohong. Gua ceritain semuanya. Kurang ajar tuh anak, beraninya rame-rame. Lo tahu anak mana? Dia nanyain. Gak tahu Jul, gue cuma kenal satu orang doang, anak SMA gua. Gua ngomong. Lo diem aja. Gua gak bisa diem lo diginiin. Gua bakal cari tahu di mana mereka nongkrong. Kita balas mereka. Dia semangat banget. Nih anak kalau soal berantem emang semangat. Udahlah, gak usah Jul, tenang aja. Gua bisa sendiri. Gua ngomong ke dia. Alah, lo diem aja. Dia terus pergi. Gua bener-bener khawatir. Gua tahu anak kampung gua gimana. Apalagi kalau bawaan mabok. Bisa habis cakak sama teman-temannya. Masalah jadi runyam gini. Gua cuma bisa ngelamun. Pikiran gua kemana-mana. Tiba-tiba gua inget ada janji sama Olive. Tapi mau gimana lagi, gua lagi kayak gini. Akhirnya gua balik tidur lagi.